Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Farani Isuban Hasanah dengan NIM 53020210046 dari kelas IAPC. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran surat Al-Ikhlas 1-4. Surat Al-Ikhlas sendiri adalah surat ke-112 dalam Al-Quran, mempunyai 4 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, karena suratnya yang pendek kan sebagai surat yang sering ada di dalam zikir, dan banyak sekali orang yang menghafalkannya, termasuk kita pasti dari yang sudah hafal surat Al-Ikhlas. Tapi apakah kita tahu penafsirannya dalam surat Al-Ikhlas? Nah, ayo kita ketahui bersama apa sih penafsiran dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merangkum 4 rukun terpenting dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah tauhid dan tanzih bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melekatkannya kepada sifat yang setara dengan makhluknya atau yang tidak pantas dengan beliau. Yang kedua, penetapan batas-batas umum bagi penilaian segala perbuatan yang baik dan yang buruk yang disebut syariat. Yang ketiga, berbagai keadaan yang menyangkut jiwa manusia setelah mati, seperti kebangkitan kembali, penerimaan balasan baik yang berupa pahala maupun berupa hukuman. Ayat Qul huwa, yakni informasi yang kebenarannya sudah pasti dan didukung oleh bukti rasional yang tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya, bahwa Allahu Ahad. Kata ahad berarti sesuatu yang tunggal dalam zatnya, tidak tersusun dari berbagai substansi yang berbeda-beda. Ayat Allahu Shomad, ada kata as-somad yang menurut bahasa adalah pemimpin yang dimuliakan yang selalu didatangi untuk dimintai pertolongan atau untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ayat ini menegaskan bahwa kebutuhan apa saja, keinginan apa saja yang kita inginkan seharusnya kita tujukan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain. Di samping itu, Allah adalah as-somad dalam menentukan batasan-batasan umum bagi setiap amalan dan menetapkan dasar-dasar syariat. Maka wajib hukumnya mengembalikan setiap perbedaan pendapat kepada kandungan wahyu yang diturunkan kepada Allah, dan tidak diperkenankan merujuk kepada pendapat siapapun sepanjang Al-Quran masih mengungkapkan secara gamblang masalah tersebut. Ayat lam yalid wa lam yulad menunjukkan kepada naifnya pendapat orang-orang yang imannya lemah bahwa Allah itu mempunyai putra atau putri atau memiliki ibu atau bapak. Nah, proses mempunyai anak sendiri hanya bisa dialami oleh makhluk hidup yang memiliki watak dan tabiat, dan yang demikian itu ada pada sesuatu yang berbentuk dari elemen yang pada saatnya akan mengalami kefanaan. Ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, terdapat kata kufu yang berarti sesuatu yang setara dan seimbang dengan sesuatu yang lain dalam perbuatan dan kemampuan. Nah, karena walam yakul lahu kufuwan ahad, maka tidak ada yang sebanding dan seimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita jadi mengertikan apa itu penafsiran atau isi dari surat Al-Ikhlas
yang sebenarnya pendek tapi ternyata memiliki arti yang sangat dalam bagi kita, dan itu adalah dasar-dasar keimanan dan keislaman kita. Nah, sekian dari saya. Banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.